Hentikan. Jangan pukul mereka. Teriakan itu menggema di sudut jalan kecil yang becek dan digenangi air hujan. Di bawah langit kelabu yang mengguyur tanpa ampun, dua bocah kurus tampak meringkuk ketakutan di dekat bak sampah besar. Wajah mereka kotor, pakaian mereka robek, dan tubuh mungil mereka bergetar karena dingin dan takut. Seorang pria bertubuh besar mengenakan jaket loreng ala satpam pasar menendang kaleng rombeng yang baru saja dipungut kedua anak itu. Kalian mencuri. Ini bukan tempat kalian, bentaknya sembari mengangkat tongkat kayu panjang yang biasa ia gunakan untuk menjaga area tersebut. Anak laki-laki yang lebih tua, mungkin sekitar 9 tahun, segera melindungi adiknya dengan tubuhnya. Kami gak curi, Pak. Kami cuma cari plastik buat dijual. Kami lapar, katanya terbata dengan suara gemetar, namun itu justru memancing amarah pria itu. Tongkat itu melayang dan mengenai punggung si kakak, membuatnya meringis menahan sakit. Si adik, gadis kecil berusia sekitar 6 tahun, menjerit ketakutan sambil memeluk kakaknya erat-erat. Tak ada yang menghentikan. Tak ada yang peduli. Orang-orang hanya menonton dari jauh, bersembunyi di bawah payung masing-masing, menutup mata dan hati mereka dari kenyataan pahit yang mereka saksikan. Sampai sebuah mobil mewah berhenti mendadak di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita anggun turun dengan tergesa. Payung hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Berhenti, ucapnya lantang dengan suara tegas dan berwibawa. Pria bertongkat itu terkejut, menurunkan tangannya perlahan. Wanita itu berjalan cepat ke arah anak-anak itu, membuka jas panjangnya dan menutupi tubuh bocah laki-laki yang mulai lemas. Astagfirullah, kamu berdarah. Ya Allah, anak sekecil ini. Gumamnya penuh iba. Ia menatap tajam ke arah si pria yang kini mulai gugup. Siapa Anda hingga berani memperlakukan anak-anak seperti ini? Bu, mereka itu pemulung. Mereka nyolong plastik di area larangan, ujarnya membela diri. Dan itu alasan Anda memukul mereka? Anak ini tidak bersenjata, tidak mencuri milik pribadi Anda. Anda sudah melewati batas. Seru wanita itu. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya, mengambil foto si pria, lalu berkata, "Saya akan pastikan Anda dilaporkan. Saya tidak peduli siapa Anda di pasar ini, tapi Anda telah melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur." Wanita itu lalu berlutut di depan dua bocah itu. "Nak, kalian tinggal di mana?" Bocah laki-laki menjawab lemah, "Kami tidur di kolong jembatan, Bu. Bapak ibu udah meninggal, kami sendiri." Tangis gadis kecil pun pecah, membuat wanita itu tak mampu lagi menahan air matanya. Ia peluk mereka berdua erat-erat. "Kalian ikut ibu, ya? Ibu akan bantu kalian." Hujan masih turun, tapi rasanya hangat mulai mengalir dalam dada dua anak itu. Untuk pertama kalinya, seseorang peduli. Untuk pertama kalinya, ada tangan yang meraih, bukan mengusir. Wanita itu bernama Naila Astari, salah satu pengusaha muda paling sukses di negeri ini, pemilik beberapa perusahaan besar di bidang fashion dan properti. Tapi hari itu, Naila bukanlah miliarder. Ia adalah penyelamat bagi dua bocah pemulung yang nyaris kehilangan harapan. Mobil mewah itu melaju meninggalkan tempat kejadian, membawa serta dua jiwa kecil yang baru saja diselamatkan dari jurang ketidakpedulian dunia. Dan tanpa ada yang tahu, pertemuan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kisah luar biasa yang kelak menggetarkan jutaan hati 10 tahun kemudian. Sudah 3 hari berlalu sejak Naila membawa pulang dua bocah pemulung itu. Rumah megah yang selama ini terasa sepi perlahan terasa hidup kembali. Di ruang tengah yang luas dengan lampu gantung kristal dan sofa empuk, dua bocah kecil tampak canggung duduk di lantai beralaskan karpet tebal, masih belum terbiasa dengan suasana baru. "Namamu siapa, Nak?" tanya Naila dengan suara lembut. Bocah laki-laki itu menunduk sebelum menjawab, "Raffi, Bu." Ia lalu menoleh pada adiknya. "Ini adik saya, namanya Sari." Naila tersenyum. Raffi dan Sari, nama yang indah. Ia menyodorkan 2 mangkuk bubur ayam hangat. "Ayo dimakan dulu, kalian pasti lapar." Sari dengan ragu mengambil sendok, lalu mulai makan pelan-pelan.
Tapi air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Maaf, Bu, kami kotor, kami gak pantas di sini, ucapnya lirih. Naila memeluk gadis kecil itu. Kalian berharga, sayang. Gak ada satupun manusia di dunia ini yang gak pantas dimuliakan hanya karena latar belakangnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan proses panjang. Naila membawa mereka ke dokter untuk pemeriksaan lengkap, menyekolahkan mereka di sekolah terbaik, bahkan membelikan mereka pakaian baru dan kamar sendiri. Tapi tantangan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri kedua anak itu. Raffi, yang sudah terbiasa hidup di kerasnya jalanan, sulit percaya kalau semua ini nyata. Setiap malam ia duduk diam di balkon, memandangi langit dan bertanya dalam hati, apakah ini cuma mimpi? Sementara Sari sering terbangun dari tidur sambil menangis karena mimpi buruk, mimpi dikejar, dipukul, diusir. Naila tidak hanya menjadi penyedia kebutuhan mereka. Ia menjadi pelindung, teman cerita, dan sosok ibu yang penuh kasih. Ia tidak pernah marah ketika Raffi diam berhari-hari. Ia tidak pernah jengkel ketika Sari menangis tiba-tiba. Ia memahami luka mereka. Ia tahu bahwa cinta tak bisa dipaksakan, tapi bisa ditumbuhkan. Dan tumbuhlah cinta itu, perlahan namun dalam. Di sekolah, Raffi menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam matematika dan teknologi. Sari tumbuh menjadi gadis yang lembut dan pandai melukis. Mereka bukan hanya bertahan hidup, mereka berkembang. Dan Naila mulai menyadari bahwa kedua anak itu mengisi ruang kosong dalam hatinya yang selama ini tak pernah bisa diisi harta atau jabatan. Aku memang gak melahirkan kalian, ujar Naila suatu malam ketika mereka duduk bersama di ruang keluarga. Tapi setiap kali lihat kalian tertawa, rasanya aku seperti punya dunia. Raffi menatap Naila dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah gak buang kami kayak orang lain. Sari mengangguk dan memeluknya erat-erat. Ibu adalah malaikat kami. Di luar rumah itu, dunia tetap berjalan. Banyak yang mencibir, menganggap keputusan Naila aneh. Untuk apa mengadopsi pemulung? Nanti bikin malu keluarga, ujar seorang kenalan bisnis. Tapi Naila tidak peduli. Ia sudah jatuh cinta pada dua jiwa kecil yang dulu ia temukan di tengah hujan. Dan ia tahu, cinta sejati tidak memandang status. Tapi tak ada yang tahu bahwa kehidupan yang terlihat damai ini akan segera terguncang oleh rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Sebuah kenyataan yang akan mengubah arah hidup mereka semua dan menjadi viral seantero negeri. 10 tahun telah berlalu. Raffi kini menjadi mahasiswa teknik mesin di universitas ternama dan dikenal sebagai mahasiswa jenius yang pernah menciptakan prototipe alat pendeteksi longsor bersama dosennya. Sementara Sari duduk di kelas 3 SMA jurusan seni, dan karya lukisannya pernah dipajang di galeri internasional. Hidup mereka berubah drastis sejak hari hujan itu. Mereka bukan lagi dua bocah yang kelaparan dan diburu penjaga pasar. Tapi meski bahagia, satu pertanyaan diam-diam menghantui Raffi selama bertahun-tahun. Siapa orang tua mereka sebenarnya? Suatu hari, saat sedang membersihkan gudang di rumah Naila, Raffi menemukan sebuah kotak kayu tua berisi dokumen, termasuk fotokopi KTP dan surat yang sudah menguning. Di antara tumpukan itu, ia melihat foto dua orang, seorang pria dan wanita muda, dengan tulisan di belakangnya, untuk Raffi dan Sari, maafkan kami. Kami mencintaimu. Jantung Raffi berdebar. Ia bawa kotak itu ke kamar dan membukanya perlahan. Ada secarik surat bertanggal 10 tahun lalu. Isinya membuat tangannya bergetar. Jika kalian menemukan surat ini, berarti kalian telah selamat. Kami orang tua kandungmu. Kami diburu oleh orang-orang yang ingin mengambil alih usaha kecil kami. Mereka membakar toko kami dan mengancam akan membunuh kita. Ayahmu terluka parah. Kami menitipkan kalian pada seorang kenalan agar kalian tak jadi korban. Tapi jika hidup memberi kesempatan, carilah kami. Kami akan selalu menunggu kalian. Raffi tak mampu membaca lebih jauh. Air matanya menetes deras. Ia segera mencari Naila yang sedang berada di ruang kerja. Bu, aku nemuin ini. Katanya terbatas sambil menyodorkan surat dan foto.
Naila terlihat terkejut namun tak menghindar. Ia menatap surat itu lama, lalu menutup matanya. Akhirnya kamu tahu juga, Nak. Naila mengaku memang menyimpan surat itu atas permintaan seseorang yang pernah menitipkan Raffi dan Sari di depan rumah sakit sebelum menghilang. Waktu itu kondisi mereka sangat parah. Ayah kalian kabarnya meninggal beberapa hari setelahnya. Ibu kalian? Saya gak pernah dengar kabarnya lagi. Tapi surat ini saya simpan, karena saya takut kalau saya kasih terlalu cepat, kalian belum siap. Jelas Naila dengan suara serak. Saya hanya ingin kalian tumbuh tanpa beban. Tapi sekarang mungkin memang sudah waktunya. Raffi memeluk Naila. Aku tetap sayang ibu, ibu tetap orang yang menyelamatkan hidup kami. Naila membalas pelukan itu dengan erat. Dan kamu tetap anakku, Raff. Kamu dan Sari adalah bagian dari hidupku sampai kapanpun. Tapi rahasia itu menjadi awal dari perjalanan baru. Raffi merasa ada lubang yang perlu ditambal. Ia ingin menemukan ibunya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu. Kenapa kedua orang tuanya harus menitipkan mereka dan menghilang begitu saja. Bersama Sari, ia mulai menelusuri jejak-jejak kecil dari surat itu. Mereka mengunjungi kota kecil tempat surat itu ditulis, bertanya pada warga lama, dan mencari arsip-arsip berita kebakaran yang terjadi 10 tahun lalu. Sampai akhirnya, satu nama muncul, Asi Mandalika, pemilik toko herbal yang selamat dari tragedi kebakaran besar di Pasar Tegalrejo. Nama itu sama dengan tanda tangan yang tertera di surat terakhir. Jangan-jangan dia ibu kita, gumam Sari dengan mata berbinar. Raffi menggenggam tangan adiknya. Kalau benar, kita akan temukan dia, Sar. Kita harus. Tanpa mereka sadari, kisah pencarian ini mulai menyebar di media sosial setelah Sari membagikan coretan sketsa wajah ibunya dan kisah masa lalu mereka di Instagram. Ribuan orang membagikan. Berita mulai meliput. Warganet ikut menangis, ikut mendoakan. Netizen menamai mereka, anak-anak hujan yang dicari takdir. Tapi pertanyaan terbesarnya belum terjawab. Masih adakah sang ibu di dunia ini? Sudah hampir 2 minggu sejak Sari mengunggah kisah masa lalu mereka dan sketsa wajah sang ibu ke media sosial. Reaksi publik luar biasa. Ribuan komentar membanjiri postingan, banyak yang mengaku mengenal wajah itu, namun semuanya berakhir buntu. Sampai suatu malam, notifikasi Instagram Sari berbunyi. Sebuah akun bernama Ibu Asi 1975 mengirim pesan. Nak, kamu mirip sekali dengan adikmu. Maafkan ibu, tangan Sari gemetar membaca itu. Ia berlari ke kamar Raffi yang sedang mengetik tugas di laptop. Raff, ini mungkin dia. Mereka segera membuka profil akun itu. Hanya ada beberapa foto bunga, tanaman herbal, dan satu foto seorang wanita parubaya dengan wajah lelah namun teduh. Raffi menatap wajah itu lama, lalu mengambil surat lama mereka dan membandingkannya. Ini tanda lahir di bawah telinganya. Sar, ini ibu kita. Dengan jantung berdebar, mereka membalas pesan itu dan mengatur pertemuan di sebuah desa kecil di lereng gunung, tempat ibu mereka kini tinggal dan membuka pengobatan tradisional. Naila pun ikut. Meski ada sedikit rasa berat di hatinya, ia tahu ini adalah bagian penting dari perjalanan anak-anaknya. Di tengah udara dingin pagi hari, mobil mereka berhenti di depan rumah kayu sederhana. Dari balik pintu, seorang wanita keluar perlahan, mengenakan kerudung tipis dan membawa tongkat kayu. Matanya langsung membasah begitu melihat dua remaja yang kini berdiri di hadapannya. Raffi, Sari, gumamnya. Tak butuh konfirmasi, tak butuh kata panjang. Sari langsung berlari dan memeluknya erat, disusul Raffi yang tak mampu menahan tangis. Tangisan mereka pecah di antara pelukan yang telah lama dinanti. 10 tahun luka, 10 tahun rindu, 10 tahun doa yang tak pernah putus, semuanya terbayar di satu pelukan yang tulus. Maafkan ibu. Ibu pengecut. Ibu gak kuat lihat kalian diburu dan terpaksa titipkan kalian. Ibu kira kalian sudah hilang selamanya, isaknya. Ibu gak salah. Ibu sudah lakukan yang terbaik buat kami, jawab Raffi sambil mencium tangan ibunya. Naila berdiri agak jauh,
menyaksikan dengan air mata menetes pelan. Tapi saat Ibu Asih menatapnya, ia berjalan mendekat. "Bu Naila, saya tak tahu bagaimana membalas semua ini," ucap Ibu Asih terbata. Naila hanya menggenggam tangannya hangat. "Kita semua disatukan karena takdir. Anak-anak ini sudah jadi bagian dari hidup saya. Saya tak pernah ingin menggantikan posisi ibu. Saya hanya ingin mereka tumbuh dengan cinta." Ibu Asih mengangguk pelan. "Dan mereka tumbuh luar biasa. Terima kasih karena tak membiarkan mereka tetap jadi pemulung yang ditendang dunia." Cerita ini pun menjadi buah bibir se-Indonesia. Media besar meliput kisah mereka, bahkan mengundang mereka hadir di acara talk show nasional. Semua orang meneteskan air mata melihat bagaimana anak-anak jalanan yang dulunya dibuang dan dihina, kini menjadi inspirasi bangsa. Di satu acara, Sari mengucapkan kalimat yang membuat seluruh penonton diam. "Jangan pernah remehkan siapapun yang sedang di bawah. Karena mungkin mereka sedang disiapkan Tuhan untuk berdiri di tempat yang tinggi." Raffi juga memberi pidato yang menggetarkan. "Saya bukan siapa-siapa. Tapi karena cinta dan ketulusan seorang ibu, dua ibu, satu yang melahirkan dan satu yang menyelamatkan, saya bisa berdiri di sini." Naila dan Ibu Asih duduk berdampingan, saling genggam tangan, dua wanita yang sangat berbeda latar belakang, tapi disatukan oleh cinta terhadap dua anak yang dulu hanyalah bocah pemulung. Kini, Raffi mendapat beasiswa ke luar negeri. Sari membuka galeri seni kecil dengan bimbingan Naila. Dan Ibu Asih kembali membuka pengobatan herbalnya, namun kini dengan rumah baru yang dibelikan oleh anak-anaknya sendiri. Mereka tidak lagi takut akan masa lalu. Mereka sudah berdamai, dan mereka tahu, kisah mereka adalah bukti nyata bahwa dalam kelamnya dunia, selalu ada cahaya dari mereka yang peduli. Mereka tidak hanya diselamatkan, mereka juga menyelamatkan banyak hati yang nyaris kehilangan harapan. Dan semua ini berawal dari satu langkah kecil, menyelamatkan dua bocah pemulung di tengah hujan.